Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue dan gue akan lanjut lagi nih teman-teman. Cerita yang kemarin gue udah bawain di episode kedua. Sekarang nih gue di episode ketiga. Sebelum gue mulai, pokoknya gue mungkin tadi gue bilang gue gak mau disclaimer, tapi gue disclaimer lagi. Cerita yang gue bawain ini semua ada karangan ciptaan Simple Man dan diterbitkan oleh Bukune. Jadi gue hanya membacakan. Adapun mungkin bukan tambahan ya, artinya ketika gue paling kayak gue ngomong apalah, itu mungkin sedikit memperjelas kalimat aja. Semua redaksinya sesuai dengan apa yang ada di buku ini. Oke? Kita lanjut. Episode ketiga. Dengan judul Kali. Oke? Gue akan mulai dari sekarang. Memangnya kamu sudah yakin kalau mau nyari kerja di tempat lain? Pak Jatmiko, Bapak Sri bertanya. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna pertanyaan Bapak. Meski sebelumnya Sri mengatakan bahwa dirinya sudah yakin untuk mencari pekerjaan. Tapi sebenarnya hatinya bergejolak hebat. Banyak hal yang belum Sri pikirkan dan Pak Jatmiko tahu akan hal itu. Ya Pak, Sri kepengen kerja dekat-dekat sini saja, ucap Sri diikuti helaan napas panjang. Duh, berangkat saja kemana kamu mau. Bapak biar tua begini bisa kok merawat diri sendiri. Pak Jatmiko mengatakan itu diikuti batuk yang berat. Kurang lebih begitu. Sri menjadi semakin merasa bersalah harus membahas ini ketika bapaknya sedang tidak dalam kondisi prima. Pak, kata Sri sembari menggenggam tangan Pak Jatmiko. Sri kepengen lihat Bapak seneng. Sri kepengen bisa bahagiain Bapak. Tapi kalau Sri jauh, Sri khawatir Bapak malah sedih. Pak Jatmiko mendekati Sri. Bapak juga kepingin lihat Sri seneng biarpun enggak di samping Bapak terus. Jadi intinya Sri ini pengen kerja tempat lain, cuman dia mikirin bapaknya. Tapi bapaknya juga sebenarnya yang nggak keberatan kalau Sri itu bekerja di tempat yang dia keluar dari restoran ataupun rumah makan yang dia kerja. Next. Sudah terlalu lama Sri membuang waktu berkutut merawat Bapak. Begini saja. Bapak akan merestui Sri kerja kemana saja. Tapi Bapak kepingin Sri dapat kepastian kerja dulu. Bukan merantau tanpa persiapan. Kamu itu kan anak Bapak satu-satunya. Perempuan yang Bapak jaga. Setidaknya buat Bapak tenang kalau kamu keluar rumah sudah ada tempat pijakan. Sri menatap wajah Pak Jatmiko. Ia tersenyum sebelum mencium pipinya. Kalau begitu Pak, Sri akan cari kerja dulu. Sebelum dapat kerja, Sri tetap di warung Yukminah. Bagaimana? Pak Jatmiko mengangguk. Ia tersenyum penuh bangga. Oh begitu. Yukminah mengusap punggung Sri. Dilihatnya wajah ayu perempuan yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Jadi Bapak kepengen kamu dapat kerja dulu. Setidaknya kerja di mana kamu diterima. Begitu. Sri mengangguk. Yukminah tampak terpikir. Tunggu di sini dulu. Kayaknya aku punya sesuatu buat kamu. Sri menatap Yukminah. Ia pergi ke meja kasir di belakang. Membuka laci kemudian mengeluarkan selembar kertas. Lalu kembali menuju tempat Sri duduk. Ini, Yukminah menyodorkan kertas itu. Apa ini Yuk? Tanya Sri bingung. Sudah baca aja dulu. Sri menerima selembar kertas itu lalu membaca isinya. Rupanya ini adalah selembaran lowongan kerja pembantu rumah tangga. Nah teman-teman, dari sinilah nih cerita si Sri akan mendapatkan pekerjaan di rumah keluarga besar Atmojo. Nah ini udah mulai seru nih. Next. Kemarin si Kribo yang ngasih, katanya dia dapat dari orang yang nyebarin brosur di seberang jalan. Sri menatap Yukminah, tapi Sri tidak punya pengalaman.
Sudah, kalau rezeki ya rezeki, kamu coba saja dulu. Buat lamaran kirim lewat pos, lalu tunggu. Rezeki manusia nggak ada yang pernah tertukar. Sri mengangguk, ia tersenyum menatap Yukminah. Hari itu juga Sri melakukan seperti apa yang Yukminah katakan. Ia membuat surat lamaran lalu memasukkan ke pesurat. Jadi si Sri ini ikut bikin lamaran kerja, terus dia kantor pos taruh. 2 hari kemudian ketika baru pulang dari warung, Yukminah Sri mendengar seseorang mengetuk pintu. Sri melangkah keluar. Sesampai di sana Sri melihat seseorang tengah berdiri di depan pintu. Rupanya itu adalah Mbak Menik, tetangga Sri yang paling mampu di kampung ini. Wajah Mbak Menik semeringah saat melihat Sri. Tadi ada yang telepon, Bu, katanya dari Biro Jasa Geria Jainah. Mereka bilang kalau kamu sudah lolos seleksi pertama, mereka mau ketemu kamu buat wawancara. Sri termenung sejenak, kepalanya mencoba memproses apa yang dikatakan oleh Mbak Menik. Secepat itu seleksinya. Lamunan Sri buyar saat Mbak Menik menggoyang-goyangkan bau Sri. Kamu nggak apa-apa, Bu. Sri menatap Mbak Menik lalu menyalaminya. Makasih ya Mbak, sudah mau repot-repot kesini ngasih tahu. Mbak Menik mengangguk sembari tersenyum. Namanya tetangga sendiri ya harus bantu. Ya sudah, tak doakan semoga lancar dan kamu diterima. Kalau gitu saya pamit ya, Du. Sri mengangguk, ia tersenyum senang. Sudah tidak sabar menceritakan ini kepada Yukminah dan Bapak. Langit masih gelap, sebentar lagi fajar akan tiba. Tak hanya baru selesai mempersiapkan sarapan untuk Bapak, Sri juga sudah mempersiapkan penampilan untuk hari ini. Sri begitu antusias meski hari ini ia datang hanya untuk wawancara dan belum tentu diterima. Ia senang karena bisa membuktikan bahwa dirinya memiliki kesempatan. Bapak melangkah masuk menatap Sri yang sudah siap dengan semuanya. Tak seperti biasanya, Sri tampak rapi dengan pakaian hitam dan putih. Anak Bapak sudah cantik sekali, goda Pak Jatmiko ketika menatap Sri. Enggih Pak, Bapak yang ngajarin Acine Rogosoko Busono. Bapak tersenyum bangga. Ya sudah, tak doakan kamu diterima ya hari ini. Sri mendekati Bapak, mencium tangannya sebelum berjalan melangkah pergi. Sri pamit dulu ya Pak. Bapak mengangguk. Sri melangkah meninggalkan rumah sejenak. Sri sempat menengok ke rumahnya. Beberapa kayu sudah lapuk dan pondasinya miring. Rumah ini seharusnya sudah tidak layak ditinggali. Mudah-mudahan dengan uang pekerjaan barunya ia bisa membenahi semua masalah di rumah, termasuk kesehatan bapaknya. Oke, nah ini sebenarnya judul baru. Jadi gue lanjut aja ya teman-teman. Oke, setelah bergonta-ganti angkutan umum, judulnya itu 3. Next. Setelah bergonta-ganti angkutan umum lebih dari 4 kali yang memakan waktu setengah jam. Tibalah Sri di depan rumah besar dengan tulisan Geria Jainah. Sri mengamati rumah itu sesaat lalu akhirnya nekat menekan bel rumah. Seorang satpam muda melangkah keluar dari pagar besi yang dipilin dengan warna putih. Ia mendekati Sri kemudian menanyakan maksud kedatangannya. Sri segera memberitahunya bahwa kemarin ia dihubungi dan diminta untuk datang. Satpam muda itu tampak mengerti. Ia meminta Sri mengikutinya. Saat Sri melangkah masuk melewati pagar, ia baru sadar ternyata sudah banyak orang menunggu di dalam. Rupanya bukan hanya Sri yang akan berlomba untuk mendapatkan pekerjaan ini. Jadi teman-teman, pekerjaan itu sebenarnya kayak sayembara gitu. Jadi cukup banyak, bukan hanya si Sri aja yang ngelamar kerja. Next. Sri duduk di antara orang-orang itu. Ia sesekali tersenyum saat tatapan matanya tampak sengaja bertemu dengan mata orang lain. Tak beberapa lama, satu persatu orang mulai dipanggil masuk ke ruangan. Sri melihat perlahan orang-orang yang duduk di sampingnya berkurang satu persatu.
Ada yang berada di ruangan begitu lama, ada juga yang tidak sampai 5 menit langsung keluar. Sri semakin gugup ketika yang tersisa hanya dirinya sendiri. Sri Rahayu, panggil seorang perempuan ketika itu. Juga Sri berdiri dari tempat duduknya. Akhirnya namanya dipanggil juga. Sri melangkah masuk ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya Sri melihat perempuan lain. Ia mengenakan pakaian blazer abu-abu dengan celana kain putih. Rambutnya disanggul. Sri menatapnya tersenyum sembari menunduk. Perempuan itu membalas Sri dengan senyum juga. Bila diamati dari postur wajahnya, tampaknya perempuan itu masih muda. Mungkin berkisar di usia 30 awal. Ia mendekati Sri, menyalaminya lalu mempersilakan duduk. Saya Lydia, pengurus agen penyalur ini. Ia menatap kertas di tangannya, yang ada adalah surat lamaran yang Sri kirimkan. Sri Rahayu, lahir tanggal 29 Juni 1979. Iya benar Bu, jawab Sri. Usia 24 tahun, tinggal di Konongowaru, pendidikan terakhir SD. Sri terdiam, kalimat terakhir Lydia membuat Sri sedikit ciut. Namun Sri sudah melangkah sejauh ini. Dengan percaya diri Sri menjawab, benar Bu. 29 Juni 1979 itu dalam tanggalan Jawa, berarti 3 Roah 1911. Benar bukan? Iya Bu. Sri terbata-bata menjawab pertanyaan aneh itu. Tapi perempuan itu menatap Sri dengan ekspresi wajah tertarik. Mungkin ini bagian dari wawancara. Sri mencoba untuk lebih tenang. Baiklah Mbak Sri, saya tidak punya pertanyaan lagi. Maksud Ibu, Sri memang sudah tidak pernah mengikuti wawancara sebelumnya. Tapi seingatnya, setidaknya ia akan ditanya beberapa hal. Ini kok hanya pertanyaan soal tanggal lahir. Kamu diterima Sri? Saya diterima Bu. Jadi si Sri ini bingung teman-teman. Ketika dia cuma ditanya tadi terkait dengan tanggal lahirnya, tiba-tiba dia dijawab, dia dibilang saya diterima, kamu diterima Sri, saya diterima. Jadi menurut dia tuh wawancaranya sesingkat itu, cuma tanggal lahir tiba-tiba lolos gitu. Next. Iya, setelah ini kamu ikut saya ya. Lydia berdiri, Sri mengikutinya. Tidak ada yang tahu nasib manusia. Hal itulah yang saat ini Sri pikirkan. Sebelumnya Sri datang ke tempat ini dengan perasaan tidak yakin akan diterima. Tapi kenyataannya justru ia mendapatkan pekerjaan ini dengan sangat mudah. Apakah memang semudah ini mendapatkan pekerjaan? Lydia bersama Sri berjalan menelusuri lorong yang panjang di rumah itu. Beberapa kali sembunyi-sembunyi Sri menatap yang berjalan pelan di belakangnya. Sesekali Sri juga memperhatikan gerak-gerik Lydia. Mereka kemudian sibuk dengan pikiran masing-masing. Lydia berhenti di depan sebuah pintu. Ukiran di pintu itu lebih indah dan besar dibanding pintu-pintu lain yang mereka lewati. Sebelum membuka pintu, sekali lagi Lydia menatap Sri. Ia memberi senyum yang sepertinya menyiratkan arti lain yang Sri tidak mengerti. Aku kenalkan kamu dengan 2 orang lain yang juga sudah diterima lebih dahulu. Mereka akan kerja bareng kamu, ucap Lydia. Ia mendorong pintu kemudian mempersilahkan Sri masuk terlebih dahulu. Sri melangkah masuk. Ruangan besar ini terlihat seperti ruangan tunggu. Sebelumnya hanya saja kursi dan pernak-perniknya lebih mewah. Pandangan Sri tertuju pada 2 perempuan yang sedang duduk. Mereka sedang mengobrol sebelum melihat Lydia dan Sri melangkah masuk. Kedua perempuan itu memandang Sri dengan tatapan menyelidik. Lydia tersenyum pada mereka kemudian mengatakan kepada Sri, ini Mbak Erna dan Mbak Dini. Mereka yang akan kerja bareng kamu. Lydia memandang Erna dan Dini. Mbak Erna, Mbak Dini, ini Mbak Sri. Orang yang terakhir yang akan menemani kalian dalam menerima pekerjaan ini. Orang yang akan menemani. Ya. Erna dan Dini berdiri tersenyum menatap Sri sebelum mengulurkan tangannya. Senang bisa bertemu Mbak. Sri mengangguk, tersenyum, memberi salam kepada mereka.
Kalian ditunggu di sini dulu. Kalian tunggu di sini dulu. Enggak lama lagi calon majikan kalian akan datang. Pesan Lydia sebelum meninggalkan ruangan. Jadi mereka dikumpulkan di satu ruangan. Mereka diinformasikan bahwa mereka akan dipertemukan oleh calon majikan. Lanjut. Sri, Erna, dan Dini pun menghabiskan waktu menunggu dengan berbincang satu sama lain. Dari obrolan tersebut, Sri mengetahui bila Erna sebetulnya sudah dinyatakan diterima sejak 1 minggu yang lalu. Sedangkan Dini diterima 3 hari yang lalu. Mereka berdua diminta menunggu 1 calon lagi untuk diterima. Selama itu juga setiap hari banyak perempuan yang lain yang berdatangan berharap pendapatan pekerjaan ini. Tapi sayangnya tidak ada yang diterima. Calon majikan mereka memang meminta 3 orang perempuan yang memenuhi kriteria khusus. Selama itu pula tak ada satupun perempuan yang diterima lagi setelah kedatangan Erna dan Dini sendiri mengaku bingung penilaian macam apa yang dipakai untuk menerima seseorang untuk bisa bekerja di tempat ini. Namun, selama 1 minggu menunggu itu sebenarnya tidak menjadi masalah baginya karena Erna sendiri bercerita kalau ia mendapatkan bayaran. Dini mengangguk membenarkan cerita Erna. Aku awalnya kesini sebenarnya kepeksan apa nih? Lanjut Erna. Setelah bercerita panjang lebar, ia mengalihkan topik kerja untuk tambahan biaya nikah. Tapi dalah ternyata tawaran gajinya gede. Ia balas ini. SPP anakku yang nunggak 6 bulan lalu lunas pakai sekali gaji nanti. Wah. Lampu lighting gua mati, teman-teman. Oke, gua lanjut. Sri tertegun menatap mereka. Saya boleh bertanya, Mbak? Mbak, sudahlah Sri, jangan panggil Mbak. Panggil Erna saja. Usia kita nggak jauh kok, jawab Erna yang diamini oleh Dini. Sorry teman-teman kalau agak gelap, karena lampu lighting gua mati. Oke, lanjut. Baik Mbak, Din, saya mau tanya, berapa gaji yang dijanjikan sama kalian? Erna dan Dini saling menatap satu sama lain. Sebelum akhirnya Erna menjawab, kami mau digaji 10 juta per bulan, Sri. 10 juta? Sri kaget, bayaran sebesar itu untuk gaji pembantu rumah tangga. Tentu saja sulit dipercaya. Sri sedikit banyak tahu bahwa gaji pembantu rumah tangga tidak sampai menyentuh angka 1 juta. Namun ternyata gaji mereka 10 juta. Sesuatu yang mengganjal pikirannya. Jadi dia ditawarin gaji yang cukup fantastis teman-teman, di angka 10 juta. Itu mungkin tahun-tahun berapa tahun yang lalu ya, udah cukup lama. Jadi benar-benar di luar nalar nih sebenarnya gaji yang ditawarkan oleh majikannya buat mereka bertiga. Kita lanjut. Erna berbisik ke Sri, memang aneh Sri, awalnya aku juga nggak percaya, tapi tahu nggak, kata Erna. Aku beneran digaji segitu, 300.000 sehari selama 1 minggu ini. Jadi kamu terima saja ya, daripada kami kudu nunggu lagi. Sri mengangguk kalau merasa ada yang aneh dari pekerjaan ini. Sri akhirnya memilih untuk mengabaikannya. Bagaimana juga uang 10 juta lebih dari cukup untuk merenovasi rumah dan membuat bapak hidup lebih enak. Terdengar suara pintu diketuk. Lydia masuk mengatakan kepada mereka bahwa calon majikannya mereka sudah tiba. Ia ingin bertemu dengan mereka satu demi satu. Lydia memanggil Erna. Ayo Mbak Erna. Si Mbak sudah menunggu. Erna berdiri dari tempat duduknya. Ia melangkah mendekati Lydia sebelum akhirnya mereka pergi. Sri menatap Dini, ia bingung siapa yang dimaksud si Mbah oleh Lydia. Dini terdiam sejenak sebelumnya kemudian bercerita tentang seorang wanita tua. Salah satu dari keluarga paling kaya di Jawa Timur. Namanya adalah keluarga Atmojo. Nah, dari sinilah teman-teman kisah tentang Sewu Dino ini bermula.
Aku hanya pernah bertemu sekali dengan dia, kata Dini. Matanya tidak menatap mata Sri. Meski usianya sudah tidak muda lagi, tapi aku bisa melihat dia begitu cantik di usianya yang sudah tua. Cara dia melihat sangat anggun dan suaranya membuatku segan setiap kali dia mengatakan sesuatu. Dia seperti memiliki karisma sendiri yang membuat aku sendiri heran. Nama beliau adalah Karsa Atmojo, kepala keluarga Atmojo. Sri terdiam. Ia seperti pernah mendengar nama Atmojo, tapi ia lupa kapan dan di mana. Sri akhirnya memilih untuk tidak berkomentar. Namun, melihat bagaimana Dini menceritakan siapa Atmojo dan sekaya apa keluarga mereka membuat Sri menimbang-nimbang alasan apa yang membuat seorang Atmojo mau membayar tinggi hanya untuk jasa seorang pembantu rumah tangga. Jadi mereka sambil bertanya-tanya, sebenarnya kaya banget gak sih nih orang, dia bisa berani bayar 10 juta teman-teman untuk ART. Next. Pintu kembali diketuk. Kali ini Lydia memanggil Dini. Setelah Dini pergi, Lydia berhenti sejenak. Ia menatap Sri. Sebentar lagi kamu akan bertemu dia, Sri. Bila boleh saya ingin menyampaikan sesuatu ke kamu. Orang yang akan kamu temui bukanlah orang sembarangan. Katakan apa yang kamu minta kepadanya. Dia pasti akan mengabulkannya. Lydia melangkah pergi. Sri sendirian memikirkan setiap kalimat yang ia ucapkan. Sri sendiri memikirkan setiap kalimat yang Lydia ucapkan. Hingga tak sadar sudah lama waktu berlalu di sela-sela kebosanan. Sri pun memutuskan melihat-lihat sesuatu lewat jendela ruangan. Di sana Sri mendapati banyak mobil terparkir. Sri yakin saat itu ia datang ke tempat ini. Dia sama sekali tidak melihat adanya mobil-mobil itu. Pintu terbuka, Lydia menatap Sri. Sri, sekarang beliau ingin bertemu denganmu. Sri melangkah keluar mengikuti Lydia. Meski ragu, Sri terus berjalan sampai mereka berhenti di satu ruangan. Lydia membuka pintu kemudian meminta Sri untuk masuk terlebih dahulu. Di sana Sri melihat seorang wanita tua yang tengah duduk. Ia mengenakan kacamata tebal dengan pakaian kebaya yang lengkap. Rambutnya disanggul anggun. Wanita tua itu melihat Sri, mengamati dari ujung kepala hingga ujung mata kaki. Jadi si Sri itu diperhatiin teman-teman dari kepala sampai kaki. Sri hanya diam saat wanita itu mengamatinya. Ia tersenyum tulus, membuat Sri tertunduk malu. Aneh, tiba-tiba ia merasa sungkan yang datangnya entah dari mana ketika melihat matanya. Sri merasa tengah berhadapan dengan seseorang dengan derajat yang cukup tinggi. Ia bahkan tidak berani mengangkat wajahnya lagi. Aura yang ia keluarkan mampu membuat Sri merasa kecil di hadapannya. Ayo nekoen, Du, katanya. Nada suaranya terdengar sangat lembut. Sri pun diminta untuk duduk. Beliau ini adalah Karsa Atmojo. Dan kepada beliaulah nanti kamu akan mengabdikan diri, Sri, kata Lydia. Jadi majikannya itu namanya Karsa Atmojo. Sri menatap wanita itu lagi hingga akhirnya ia teringat sesuatu. Ia pernah melihat nama Atmojo sebelumnya. Pantas saja nama itu terdengar familiar di telinganya. Atmojo adalah nama sebuah restoran tersukses di tanah air. Lydia pun secara singkat menjelaskan bahwa bisnis Atmojo meliputi semua cabang restoran di tanah Jawa ini. Dari timur hingga ke barat terbentang nama Atmojo dimanapun, termasuk yang meliputi bisnis properti dan lain sebagainya. Sri hanya mendengarkan Lydia berbicara, sementara matanya menatap wanita itu yang masih tertuju memandangnya. Okay, next. Ada yang mengganjal di pikiran Sri saat mendengar nama Atmojo. Selain nama seorang keluarga kaya raya, sesuatu yang filosofi mengenai sebuah nama, bunga, dan gelar kuno di tanah Jawa. Dahulu Sri sangat suka
mendengar Bapak mendongeng. Dan salah satu cerita legenda yang paling saya sukai adalah bunga Atmojoyono. Salah satu dari bunga yang dulu begitu wangi dan sudah melegenda. Tumbuh sendiri di atas Gunung Ijen. Bunga yang namanya begitu dikenal saat tanah Jawa masih diliputi kengerian dari bangsa lelembut. Lelembut itu bangsa goib, teman-teman. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Angketan Siramundo ra usah wedi ngunu. Mbak ki wes tuwe ra usah hormat koyo ngunu. Angkat kepalamu, Nak. Tidak usah begitu. Mbak ini sudah tua, jadi tidak perlu sehormat itu. Kurang lebih begitu artinya, teman-teman. Sri hanya mengangguk, ingin rasanya mengangkat kepala, tapi Sri tidak dapat melakukannya. Benar apa yang dikatakan oleh Dini, Karsa Atmojo memiliki sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika, sesuatu yang membuat semua orang merasa bahwa Karsa Atmojo jauh lebih tinggi dari siapapun. Seakan-akan cara Sri menunduk memberikan hormat adalah perintah langsung darinya. Du, kamu mau kerja sama saya? Sri tercekat. Ia menatap mata Mbak Karsa yang seakan-akan membuai dirinya. Belum pernah Sri merasa senyaman ini. Saat berbicara dengan seseorang hingga tanpa sadar Sri mengangguk dengan sendirinya. Kalau si Mbah boleh tahu berapa gaji yang kamu inginkan? Sri tidak langsung menjawab. Ia teringat pembicaraan dengan Erna dan Dini tadi. Sri terpikir untuk menerima gaji yang sama, tapi entah kenapa. Ia merasa ragu dengan pilihannya, seakan pilihannya akan menanggung segala risiko yang dirinya sendiri tidak ketahui. Sri menatap Mbah Karsa dengan suara ragu-ragu. Sri mengatakan, 700.000 Mbah. Lydia melirik Sri. Wajahnya tampak bingung. Mbak Karsa lebih bingung. Ia kemudian mengajukan pertanyaan itu lagi. Hanya 700.000, Nduk. Kamu yakin? Kenapa? Kamu bisa minta jauh yang lebih besar dari itu. Saya tidak mau, Mbah. Saya takut, ucap Sri masih ragu. Takut apa? Saya takut seiring besar gaji yang saya terima, saya tidak dapat mengemban tugas yang sudah diberikan, jawab Sri. Mbak Karsa lantas mengelus rambut Sri. Ia tersenyum sebelum membisikkan, terkhusus kamu akan saya beri 2 kali lipat dari gaji 2 perempuan lain yang juga bekerja denganku. Jadi teman-teman, si Sri ini digaji 2 kali lipat daripada si Dini dan si Erna. Sri menatap Mbah Karsa tidak percaya. Sri menatap Mbah Karsa tidak percaya. Mbah Karsa sepertinya sudah tidak mau mendengar penolakan apapun dari Sri. 10 juta saja masih sulit dipercaya, tapi sekarang Sri justru mendengar dari mulut Mbah Karsa sendiri bahwa ia akan menerima 2 kali lipat bayaran dibandingkan Erna dan Dini. Sri bingung, tetapi dirinya tidak dapat menolak. Akhirnya Sri memilih diam. Ia tidak mau Erna dan Dini tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Sri menyadari konsekuensi yang harus diterimanya. Ia harus menjalankan tugas dari Mbak Karsa sebaik-baiknya. Hari itu menjadi awal kehidupan baru bagi Sri. Setelah kepulangan Mbah Karsa, Sri memutuskan untuk segera pulang. Ia menceritakan semua yang terjadi hari ini ke bapaknya. Siapapun pasti akan tidak percaya mendengar cerita Sri. Namun tidak dengan Pak Jatmiko, wajahnya justru mengisyaratkan kekhawatiran yang belum pernah Sri melihat sebelumnya. Banyak rumor tentang keluarga Atmojo yang pernah Bapak dengar. Rumor apa, Pak? Tanya Sri bingung. Rumor tidak menyenangkan, Du. Memang Bapak nggak pernah percaya dengan rumor dari orang lain bila Bapak tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi Pak Jatmiko tampak berpikir. Matanya menerawang jauh, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi terganjal di sudut lidahnya. Satu hal yang Bapak percaya sampai saat ini. Firasat Bapak sebagai orang tua kamu. Bapak khawatir. Nduk tahu kenapa Bapak
tidak mau kamu bekerja di sana. Ucap bapak diikuti batuk-batuk. Jadi sambil ngomong sambil batuk karena kondisi kesehatannya. Next. Sri mendekati dan menahan tubuhnya. Pak, bapak sendiri yang bilang, kata bapak, kepingin Sri maju. Mungkin benar seperti apa yang mungkin benar. Seperti ada yang aneh dengan pikiran ini. Tapi Sri merasa Atmojo adalah keluarga yang baik. Beliau begitu lembut saat berbicara kepada Sri. Coba bayangkan bila Sri memandang gaji sebanyak itu. Sri bisa angkat ekonomi keluarga kita. Bisa bangun rumah, bisa nyenengin bapak. Malah kalau uangnya sudah cukup, Sri kepengen bangun toko kelontong di depan rumah. Jadi Sri bisa di rumah berpenghasilan sambil menjaga bapak. Pak Jatmiko tersenyum. Ia tidak lagi bisa menolak. Sri sudah mengatakannya. Ia hanya mengangguk sembari mendoakan anak semata wayangnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Meski sebenarnya firasat buruk itu masih tetap ada dan mengganjal pikirannya. Oke, teman-teman, gua rasa cukup dulu sampai di sini. Thank you banget buat kalian nih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ini episode ketiga ya. Tadi episode yang sebelum ini nonton juga. Oke, gua rasa ini aja. Kalau memang cerita gue bagus, tolong bantu support gua dan cara jempol ke atas. Dan jangan lupa nih teman-teman, tolong bantu subscribe, bantu share. Dan gue sangat berharap setiap video gue ini teman-teman terus mengikuti karena ini continue. Jadi kalau kalian nonton di video ketiga, nonton video kedua dan pertama, bukan wajib sih, artinya biar kalian tuh tahu jalur alur karena itu ceritanya nyambung teman-teman. Jadi gue tuh bikin step-step sesuai dengan apa yang ada di dalam buku ini. Dan gue berharap teman-teman juga bisa beli buku ini supaya teman-teman juga bisa lebih lebih ngerasa lah. Dan tadi tuh sebenarnya baru awal tuh teman-teman. Jadi si Sri itu dia baru mau kerja di keluarga Atmojo. Dan next itu bakal lebih seru dan bakal lebih buat bulu kuduk kita merinding. Oke, makasih banyak yang udah nonton Oleh Gasir. Apabila ada ucap-ucapan gue atau mungkin cara bacain gue kurang tepat, voice over gue kurang enak, ya maaf. Makasih banyak. Salam merinding. Ghost Enemy. Salam Baper TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.